Apa yang dimaksud dengan penyakit akibat kerja atau PAK? PAK adalah gangguan kesehatan yang timbul atau diperparah karena aktivitas atau kondisi kerja. Ini termasuk penyakit yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya, kondisi fisik kerja, atau faktor risiko di lingkungan kerja. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada sejarah dan perkembangan ilmu kesehatan kerja. Ilmu kesehatan kerja merupakan cabang ilmu yang berkembang sejak zaman kuno, ketika Hippocrates dan Pliny the Elder mulai mencatat dampak pekerjaan terhadap kesehatan, khususnya pada pekerja tambang. Pada abad ke-16, Paracelsus memperkenalkan konsep awal toksikologi, sementara pada abad ke-15, Bernardino Ramazzini, yang dikenal sebagai bapak kedokteran kerja, menulis karya penting tentang penyakit-penyakit akibat kerja. Perkembangan pesat terjadi selama revolusi industri, saat kecelakaan dan penyakit kerja meningkat seiring pertumbuhan industri, mendorong munculnya regulasi awal tentang keselamatan kerja. Memasuki abad ke-20, berbagai negara mulai membentuk sistem kompensasi pekerja dan organisasi kesehatan kerja, disusun oleh standar internasional dari ILO dan WHO setelah Perang Dunia Kedua. Di era modern, ilmu ini terus berkembang dengan fokus pada ergonomi digital, kesehatan mental, serta pemanfaatan teknologi seperti sensor, AI, dan sistem manajemen K3 berbasis ISO, menjadikannya bidang multidisipliner yang sangat penting menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif. Baik, kita masuk pada klasifikasi penyakit akibat kerja. Yang pertama, bahaya fisik. Apa sih itu bahaya fisik? Bahaya fisik merupakan bahaya dari lingkungan kerja yang bersifat fisik, yang dapat merugikan kesehatan bila terpapar secara terus-menerus. Contohnya itu seperti kebisingan, getaran, radiasi, hingga tekanan udara yang rendah dan suhu sangat ekstrim. Yang kedua, bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi merupakan bahaya yang masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan ataupun kulit. Misalnya seperti gas beracun, uap kimia, debu logam berat, pelarut organik, bahan iritan. Yang ketiga, bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh infeksi, penyakit menular maupun yang tidak menular, seperti bakteri, virus, dan parasit. Yang keempat, bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi merupakan bahaya akibat dari posisi kerja yang tidak sesuai, seperti gerakan berulang atau beban fisik yang berlebihan, seperti posisi yang janggal, gerakan berulang atau mengangkat beban yang sangat berat ataupun duduk terlalu lama. Yang kelima, bahaya psikososial. Bahaya psikososial merupakan bahaya dari tekanan mental emosional yang berasal dari lingkungan kerja, seperti beban kerja yang berlebihan, pekerjaan monoton, jam kerja yang panjang, hingga stres kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyakit akibat kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan yang sebab utamanya terdiri atas satu agen penyebab yang sudah diakui berdasarkan evidence-based data. Sedangkan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab di mana faktor pekerjaan memegang peran penting bersama dengan faktor risiko lainnya dalam berkembangnya sebuah penyakit. Penyakit akibat kerja ataupun penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dalam penggolongannya dijadikan satu menjadi penyakit akibat kerja atau PAK. Dan sebagai contoh di sini saya mengambil pekerjaan tenaga kesehatan yang penyakit akibat kerjanya bisa saja menyebabkan TBC. Contohnya ketika seorang perawat tertular TBC setelah merawat pasien TBC aktif yang belum terdiagnosis dan batuk hebat di ruang isolasi rumah sakit. Nah, penularan ini terjadi karena paparan langsung dan spesifik di tempat kerja. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan ini yaitu ketika seorang perawat yang juga tinggal di permukaan padat dan menggunakan transportasi umum setiap hari terdiagnosis TBC. Meskipun pekerjaannya beresiko terpapar TBC, tidak ada kasus TBC aktif yang diketahui di unitnya. TBC yang dideritanya bisa jadi karena paparan di komunitasnya dan diperparah oleh stres kerja dan jam kerja panjang yang melemahkan imun. Selanjutnya, faktor risiko penyakit akibat kerja. Di tempat kerja terdapat berbagai faktor risiko penyakit akibat kerja. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama faktor fisik, kedua faktor kimiawi, ketiga faktor infeksi, keempat faktor fisiologis, dan yang kelima itu ada faktor mental dan psikologis. Nah, faktor risiko penyakit akibat kerja yang pertama itu ada faktor fisik. Di dalamnya ada kebisingan. Paparan suara bising dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pendengaran, bahkan tuli. Yang selanjutnya ada radiasi. Nah, radiasi ini dibagi menjadi atas dua, yaitu ada radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion berasal dari zat radioaktif dan dapat menyebabkan penyakit pada sistem darah dan kulit. Sedangkan radiasi non-pengion seperti gelombang elektromagnetik dari alat listrik, sinar inframerah yang bisa menyebabkan katarak, serta sinar ultraviolet yang dapat menimbulkan radang pada mata. Kemudian suhu.
Suhu tinggi dapat mengakibatkan heat stroke, kejang panas, hingga demam tinggi. Sedangkan suhu rendah juga bisa menyebabkan radang dingin. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan udara tinggi, misalnya pada pekerja di bawah laut atau dalam ruang bertekanan tinggi, dapat terjadi penyakit Caisson. Kemudian ada penerangan. Penerangan yang buruk, pencahayaan yang tidak memadai dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Yang kedua ada faktor kimiawi. Nah, dalam faktor kimiawi ini terdapat debu, dapat menyebabkan penyakit paru-paru seperti silikosis, bisinosis, dan abestosis. Kemudian ada uap, bisa menimbulkan demam logam, iritasi kulit, atau keracunan. Dan yang ketiga ada gas. Gas beracun seperti karbon monoksida dan hidrogen sulfida dapat menyebabkan keracunan serius. Dan selanjutnya ada larutan. Larutan kimia ini paparan zat cair tertentu bisa menyebabkan iritasi atau peradangan kulit. Kemudian ada awan atau kabut. Yang ketiga ada faktor infeksi. Paparan terhadap mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur dapat menyebabkan penyakit menular di tempat kerja. Dan yang keempat ada faktor fisiologis. Postur kerja yang salah, desain alat kerja yang tidak ergonomis, serta cara kerja yang keliru bisa menyebabkan kelelahan dan gangguan kesehatan jangka panjang. Kemudian yang kelima ada faktor mental dan psikologis. Nah, tekanan kerja, stres, dan kondisi mental yang tidak sehat dapat berujung pada gangguan psikologis seperti depresi atau burnout. Paparan bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Yang pertama itu paparan bahan kimia jangka pendek. Bagian pertama, iritasi kulit dan mata. Paparan asam atau basa kuat dapat menyebabkan kemerahan, gatal, dan perih pada kulit dan mata. Yang kedua, masalah pernapasan. Menghirup bahan kimia seperti amonia dan klorin bisa menyebabkan batuk, sesak napas, dan iritasi saluran pernapasan. Yang ketiga, keracunan akut. Paparan dengan jumlah besar dapat menimbulkan gejala serius seperti mual, muntah, pisang, pusing, dan kehilangan kesadaran. Yang kedua, paparan bahan kimia jangka panjang. Yang pertama, penyakit kronis. Paparan jangka panjang bisa menyebabkan penyakit seperti bronkitis kronis, asma, dan PPOA, penyakit paru obstruktif kronik. Yang kedua, kanker. Beberapa bahan seperti asbes, benzena, dan formaldehida bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan kanker paru, darah, atau hidung. Yang ketiga, gangguan sistem saraf. Neokroptosin seperti timbal dan merkuri dapat menyebabkan gangguan belajar, tremor, kehilangan memori, dan gangguan neuromuskular. Yang keempat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Bahan seperti dioksin dapat melemahkan sistem imun dan memicu penyakit autoimun. Yang kelima, gangguan sistem endokrin. Zat seperti BPA dan phtalates mengganggu keseimbangan hormon, yang bisa mengarah pada masalah reproduksi dan risiko kanker hormon sensitif. Dan yang keenam, gangguan sistem kardiovaskular. Paparan karbon monoksida dan logam berat seperti arsenik dapat menyebabkan hipertensi dan penyakit jantung. Bahaya biologis di lingkungan kerja. Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian faktor biologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor biologi yang meliputi yang pertama, mikroorganisme dan toksinya. Yang kedua, arthropoda dan toksinya. Yang ketiga, hewan invertebrata dan toksinya. Yang keempat, alergen dan toksinya dari tumbuhan. Yang kelima, binatang berbisa. Yang keenam, binatang buas. Yang ketujuh, produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya lainnya. Pada faktor biologi, dengan kriteria mikroorganisme dan toksinya, ini harus dilakukan pengukuran. Jika dalam hal hasil pengukurannya melebihi standar, maka harus dilakukan pengendalian. Sedang pada faktor biologi, selain mikroorganisme dan toksinya, binatang berbisa dan binatang buas harus dilakukan pemantauan. Dan jika hasil pemantauan terdapat potensi bahaya, maka harus dilakukan pengendalian dengan cara yang pertama, menghilangkan sumber bahaya faktor biologi dari tempat kerja. Yang kedua, mengganti bahan dan proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya faktor biologi. Yang ketiga, mengisolasi atau membatasi pajanan sumber bahaya faktor biologi. Yang keempat, menyediakan sistem ventilasi. Yang kelima, mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya faktor biologi. Yang keenam, menggunakan baju kerja yang sesuai. Yang ketujuh, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Yang kedelapan, memasang rambu-rambu yang sesuai. Yang kesembilan, memberikan vaksinasi apabila memungkinkan. Yang kesepuluh,
meningkatkan higien perorangan. Yang ke-11, memberikan desinfektan. Yang ke-12, penyediaan fasilitas sanitasi berupa air mengalir dan antiseptik. Dan yang terakhir, pengendalian lainnya sesuai dengan tingkat risiko. Selanjutnya, beban kerja fisik dan gangguan muskuloskeletal. Beban kerja fisik itu maksudnya tenaga yang kita keluarkan waktu kerja, terutama yang banyak gerak seperti angkat barang, dorong, tarik, atau jalan bolak-balik. Besar kecilnya beban ini tergantung dari seberapa berat kerjanya, berapa lama kita ngerjainnya, seberapa sering gerakannya diulang, dan gimana posisi tubuh kita saat kerja. Nah, kalau gangguan muskuloskeletal itu, keluhan di bagian tubuh kayak otot, sendi, saraf, atau tulang, yang biasanya muncul karena posisi kerja yang salah, terlalu sering ngelakuin gerakan yang sama, kerja terlalu berat, atau kurang istirahat. Contoh gangguannya bisa berupa sakit punggung, nyeri di leher, nyeri di bahu, atau pergelangan tangan yang sakit kayak carpal tunnel syndrome. Kita lanjut pada topik yang berikutnya adalah stres kerja dan gangguan psikososial. Stres kerja terjadi ketika tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan atau sumber daya yang dimiliki seseorang. Tekanan seperti beban kerja yang berat, waktu yang terbatas, dan konflik di tempat kerja dapat menyebabkan stres. Jika berlangsung lama, stres kerja dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental, menurunkan produktivitas, serta memicu gangguan seperti kecemasan dan depresi. Gangguan psikososial adalah masalah mental dan emosional yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, termasuk tempat kerja, contohnya seperti burnout, stres berkepanjangan, dan gangguan kecemasan. Lingkungan kerja yang tidak mendukung, serta kurangnya komunikasi, atau perlakuan tidak adil dapat memperburuk kondisi ini. Dukungan sosial, konseling, dan budaya kerja yang sehat penting untuk mencegah gangguan ini. Oke, materi yang akan saya jelaskan adalah penyakit kulit akibat pajanan di tempat kerja. Yang pertama, dermatitis kontak iritan atau DKI. Disebabkan oleh paparan langsung terhadap zat iritan seperti asam, alkali, pelarut, dan deterjen. Merupakan jenis dermatitis kontak yang paling umum di lingkungan kerja. Yang kedua, dermatitis kontak alergi atau DKA merupakan reaksi alergi terhadap alergi seperti nikel, lateks, atau bahan kimia tertentu. Yang ketiga, urtikaria akibat kerja. Reaksi alergi akut yang menyebabkan gatal atau bentol pada kulit. Sering terjadi pada pekerja yang menggunakan sarung tangan lateks secara berulang. Yang keempat, infeksi kulit. Disebabkan oleh paparan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, atau virus. Umumnya pada pekerja di sektor pertanian, peternakan, atau layanan kesehatan. Yang terakhir atau yang kelima, kanker kulit akibat pajanan. Paparan jangka panjang terhadap sinar ultraviolet atau bahan kimia karsioorganik seperti arsenik dapat meningkatkan risiko kanker kulit. Oke, materi yang akan saya jelaskan adalah gangguan pernapasan karena paparan debu dan asap industri. Penyakit sistem pernapasan akibat kerja adalah kondisi yang timbul akibat paparan kronis terhadap zat-zat berbahaya di lingkungan kerja. Paparan tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan seseorang. Salah satu contoh penyakit ini adalah pneumokoniosis yang disebabkan oleh paparan debu mineral seperti asbes, batu bara, atau silika. Bekerja di sektor pertambangan, konstruksi, atau manufaktur seringkali berisiko terkena penyakit ini karena mereka rentan terhadap paparan debu yang tinggi. Gangguan pendengaran akibat kebisingan industri. Kebisingan di tempat kerja berpengaruh terhadap pekerja karena kebisingan dapat menimbulkan gangguan perasaan, gangguan komunikasi, sehingga menyebabkan salah pengertian, tidak mendengar isyarat yang diberikan. Hal ini dapat berakibat terjadinya kecelakaan akibat kerja. Di samping itu, kebisingan juga dapat menyebabkan hilangnya pendengaran sementara atau menetap. Nilai ambang batas kebisingan adalah 85 dBA untuk 8 jam kerja sehari, per 40 jam hingga dalam seminggu. Selanjutnya kita masuk pada pneumokoniosis dan penyakit paru lainnya. Pneumokoniosis adalah sekelompok penyakit yang disebabkan karena inhalasi debu anorganik dan organik tertentu. Beberapa jenis debu jika terinhalasi dalam kadar yang cukup banyak ke dalam paru akan menimbulkan reaksi fibrosis, sedangkan debu lainnya tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Asbestosis dan silikosis adalah jenis pneumokoniosis yang paling umum. Paparan asbes yang sering terjadi pada bangunan yang mengandung asbes di mana pekerjaan, pembongkaran, dan pemeliharaan dilakukan. Paparan silika yang umum terjadi adalah peledakan pasir dan penambangan batuan keras. Penyakit ini bersifat progresif. Setelah terbentuk, penyakit ini akan terus memburuk meskipun paparan dihentikan.